Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janatul Azhara dari kelas Manajemen Keuangan A dari Universitas Riau dengan NIM 2002 110973. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Persediaan dalam bahasa Inggris yaitu inventory. Kemudian apa itu persediaan? Persediaan itu bisa berupa bahan baku atau barang atau benda-benda lainnya seperti kayu, rotan, jilbab, songket, atau barang-barang lainnya. Jadi ketika seseorang ingin memulai bisnis atau usaha, maka ia harus mempunyai persediaan, karena persediaan itu sangat penting. Kenapa persediaan itu sangat penting? Jadi contohnya saya mempunyai sebuah toko, dimana saya membuka toko jilbab. Jadi saya menjual jilbab dengan berbagai macam model, seperti yang modelnya persegi panjang, persegi 4, atau jilbab yang sorong, atau jilbab syar'i yang seperti untuk ibu wirid. Kemudian dengan berbagai macam ukuran. Ada yang ukuran persegi panjang 185 kali 75, atau yang 180 kali 75, atau yang jilbab persegi 4 yang untuk yang syar'i, atau yang untuk yang model biasa. Jadi saya jual lengkap. Kemudian juga dengan berbagai macam warna. Kemudian suatu hari datang teman saya ke toko. Dia mau belanja jilbab. Jadi dia pesan tuh jilbabnya yang warna hijau 10 pitch gitu. Terus saya cari, saya kasih barangnya, kemudian dia bayar, terus saya dapat duitnya. Kemudian setelah itu nggak lama siap tuh datang lagi nih teman saya, ada yang mau belanja lagi. Datang, ternyata pesanannya itu atau permintaannya itu sama dengan yang punya teman saya sebelumnya. Dia pesan 10 piece jilbab juga gitu. Ternyata ketika saya cek persediaannya udah nggak ada, jadi jilbab tuh udah nggak ada gitu. Saya bilang maaf, jilbabnya udah nggak ada. Kemudian akhirnya teman saya nggak jadi beli, terus saya nggak jadi dapat uang gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya mempunyai persediaan. Selanjutnya metode yang digunakan untuk pengawasan persediaan gitu. Kalau dulu metodenya itu manual. Jadi kalau misalnya barangnya, kita punya barang persediaan sekian atau 100, dicatat di kertas atau di buku gitu. Sekian dihitung satu-satu, dicatat, dihitung satu-satu, dicatat gitu. Dan itu pastinya bakalan memakan waktu yang sangat banyak gitu. Terus kayak kalau misalnya bukunya hilang atau basah atau robek gitu, tentu harus ngitung kembali gitu. Kalau beruntungnya untuk di zaman yang sekarang yang udah serba teknologi, biasanya bisnis atau usaha-usaha tuh udah menggunakan dengan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya ada stok barang, jadi dicek. Kalau contohnya kita ke minimarket, itu biasanya ada di barang belanjaan kita tuh ada barcode, jadi bakalan di scan sama orang minimarketnya, ntar disamain gitu. Misalnya jumlah untuk misalnya jumlah barang ini gitu ada 10 gitu. Jadi ntar kalau ada yang belanja di scan barcode-nya, jadi itu udah terotomatis berkurang di komputer gitu. Jadi nggak perlu
ngecek ulang-ulang gitu, jadi udah bakalan terotomatis gitu. Kemudian nggak perlu risau juga nih kalau seandainya komputernya rusak atau apa gitu, karena biasanya datanya itu udah langsung disalin atau disimpan di iCloud atau penyimpanan dari Google gitu. Jadi walaupun misalnya nanti komputer rusak, bisa dibuka kembali di komputer lain. Kemudian selanjutnya tujuan menjaga pengawasan persediaan. Nah, yang pertama itu agar menjaga tetap kestabilan produksi. Nah, jadi jangan seperti yang contoh tadi, ketika ada permintaan ternyata persediaannya udah nggak ada lagi gitu. Tentu pelanggan akan kabur gitu. Jadi itu harus tetap dijaga kestabilannya. Kemudian yang kedua yaitu memastikan agar suplai produk gitu. Jadi dilihat nih gitu, oh stoknya udah menipis, jadi harus bisa cepet-cepet dipesan gitu, jangan sampai udah habis dulu, gimana baru dipesan. Kemudian memastikan persediaan itu datang tepat waktu, jadi jangan sampai persediaannya belum habis udah ditambah lagi gitu. Kemudian ada yang namanya menjaga agar persediaan itu tetap pada batas kebutuhan. Jadi jangan sampai kayak barangnya masih ada 100, nah di persediaannya ada 1000 gitu. Kalau bisa tuh ditakar, kalau bisa kayak barangnya ada 100, kira-kira persediaannya kayak 300 atau 500 yang kira-kira tidak terlampaui batas gitu, atau tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Kemudian selanjutnya ada konsep just in time, yaitu sebuah konsep di mana ketika ada pesanan barulah ada di pesanan atau permintaan dan sejumlah dengan yang dipesan gitu. Maksudnya tuh konsep ini berproduksi bila ada permintaan dan hanya dengan sejumlah permintaan tadi gitu. Jadi menghemat biaya untuk sewa tempat untuk persediaan gitu, jadi enggak juga banyak stok gitu, jadi kayak apa yang dipesan langsung dibuat gitu, itulah yang namanya dengan just in time. Sekian dari yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.